Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Maka kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Saudara-saudari, pernahkah Anda memperhatikan dalam Injil bahwa satu-satunya saat kita melihat Yesus dicobai oleh iblis adalah saat Yesus sedang berdoa atau melakukan penyelamatan bagi manusia. Saat Yesus dalam doa dan puasa, Yesus digoda oleh iblis seperti dalam bacaan Injil hari ini, atau pada Taman Getsemani di hari Kamis Putih. Pola serupa juga sering muncul dalam hidup kita. Kita memutuskan untuk melakukan sesuatu yang baik dan kemudian merasa sulit untuk melakukannya. Apa yang bisa kita simpulkan dari ini? Saat kita mulai berjuang untuk kekudusan, kita akan menemukan diri kita berhadapan langsung dengan godaan, karena iblis mulai menempatkan segala macam rintangan di jalan kita. Saudara-saudari, Prapaskah adalah waktu bagi kita untuk memperbarui kesadaran kita akan penderitaan yang Yesus tanggung demi kita. Kesadaran itu harus menuntun kita untuk bertindak. Di masa Prapaskah ini, gereja mengundang kita untuk mengorbankan diri yang lebih besar. Pengorbanan membantu kita untuk terlepas dari sumber pencobaan yang bisa menghalangi kita untuk menuai buah penuh dari karya penebusan Yesus dan mengasihi Tuhan dengan hati yang tidak terbagi. Itulah mengapa pengorbanan Prapaskah kita harus menjadi sesuatu yang memurnikan hati kita dan membuat kita lebih murah hati dengan sesama. Pengorbanan kita seharusnya membuat kita tidak terlalu egois. Hal itu seharusnya membuat kita menjadi pengikut Yesus yang lebih baik. Saudara-saudari, mengatasi pencobaan bukanlah hal yang mudah. Tidak mungkin tanpa kasih karunia Tuhan. Ketika Yesus dicobai, Dia menunjukkan kepada kita apa yang seharusnya menjadi acuan kita, yakni Tuhan sendiri. 3 kali iblis mencoba Yesus dalam Injil. Yesus menjawab dengan mengutamakan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Bagi kita untuk bertekun dalam resolusi Prapaskah kita harus memusatkan diri kita pada Tuhan dan mengandalkan kasih karunia-Nya. Hal itu berarti
hidup dekat dengan Yesus dalam kitab suci, khususnya Injil. Hal itu berarti juga tinggal dekat dengannya dalam sakramen-sakramen, khususnya Ekaristi dan rekonsiliasi. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.